apa kabarnya hari ini? Anak-anak, walaupun anak-anak tidak bisa pergi-pergi, tetap di rumah, tapi kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Kita bisa punya banyak waktu bersama papa mama, bersama kakak adik, saudara-saudara kita. Dan saat ini pun kita tidak bisa pergi ke gereja. Tapi kita bisa tetap memuji Tuhan, kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah anak-anak, sekarang kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan selalu memimpin kami, menyertai kami, memberikan kami kesehatan yang baik. Tuhan saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah kami juga dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Didi, gara-gara kamu, aku sekarang sudah kehilangan levelku yang 100, sudah paling tinggi, sudah siang malam. Kaget aku. Kamu kenapa? What's wrong with you? Loh, kamu nggak tahu muka aku lagi jengkel? Jengkel sama siapa ya? Itu loh, sama Didi temanku. Siapa namanya? Didi. Alah, nama aja kurang kreatif, cuma 2 aja. Itu tuh nyebelin sekali loh. Kamu tahu nggak? Ya udah tanya loh, kamu belum cerita. Ya. Aku tuh paranormal. Aku mau cerita. Ya. Dengar ya. Iya. Kamu jangan ngomong-ngomong dulu. Iya, Kak Solasi. Dengerin. Gini, aku kemarin mainan sama Didi. Didi nggak sengaja. Mainanku tuh kecilit loh. Tabletku itu levelku udah 100. Aku udah mainan
siang, malam, pagi, ngembur supaya levelku tinggi. Kamu itu Aku loh, mau marah. kok kayak itu apotek 24 jam buka terus. Iya, aku mainannya kan top. Kamu nggak tahu? Aku tuh main terus. Kamu tuh jangan gitu. Memang temanmu apa itu Didi. DI Iya. belum minta maaf. Ya tapi aku tuh ya nggak mau memaafkan dia toh. Lu alah. Aku nggak mau. Pokoknya tidak mau. Aku mau Dion. balas dendam. Hei, Dion. Lah Saiful, kenalanku. Ini ada yang mau revenge, balas dendam. Iya, loh saya juga dengar dari jauh tadi ada yang balas dendam, balas Ya. dendam. Dia mau balas dendam Lause. Dion, ndak boleh. Jengkel aku. Itu bukan hal yang baik. Doain sama dikuasain ya Lause. Iya. Loh, juga ndak setuju Dion seperti itu. Tuhan juga tidak suka Dion seperti itu. Iya Ya, Lause mau cerita, ada anak Tuhan yang juga mengalami seperti Dion. Oh ya, ada Lause. Iya, dia juga disakitin sama saudara-saudaranya. Aslinya. cerita minggu lalu kelihatannya. Iya, Sok tahu kamu. Mulai lagi. iya. Nah, kita akan saksikan sama-sama ya. Ya, ya Lause. Nah, yuk kita saksikan sama-sama. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Dari mana kamu? Kamu ini pengintai. jawab mereka, Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah. Kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka.
Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras.
Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah Dion, kita tadi sudah kan lihat ceritanya tentang Yusuf. Bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya. Iya, Yon. Dion harus belajar mengampuni loh, So. Iya, kalau kita mengampuni, tidak cuman di mulut aja kita ngomong maaf, ya. Iya, Memaafkan. tapi harus di dalam hati ya Lause. Iya, tapi kita harus gitu loh, Yon. sungguh-sungguh. Merasuk di dalam hatimu. Iya. Oh iya, So. Kemarin itu Didi sudah bilang minta maaf, tapi aku diemin aja. Ya, itu ndak boleh, Dion. Aku masih jengkel kemarin. Nah, kalau kita sudah mengampuni dengan sungguh-sungguh, itu Tuhan akan membuat hati kita yang jengkel terus, itu akan diubahkan Tuhan menjadi hati yang sukacita, hati yang bahagia, yang damai sejahtera, karena kita sudah mengampuni teman kita, saudara kita dengan sungguh-sungguh. Oh, Ya? iya Lause. Dion mau kan mengampuni? Mau, nanti Dion berdoa sama Tuhan ya. Iya. Minta maaf sama Tuhan. Iya. Karena Dion itu jengkel sama Didi dan mau balas dendam kemarin. Iya. Dan Tuhan senang kalau Dion melakukan seperti itu. Iya Lause, Sita. Bantu aku dalam doa ya, Sita. Ya, doa aja lo ya. Iya, bantu aku ya. Makanya jangan gitu lagi ya Yon. Iya, Sita. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita belajar seperti Yusuf. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Kita juga harus mengampuni teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan kalau kita mengampuni, kita jangan mengampuni hanya dengan mulut kita aja. Aku udah ngampuni kok, tapi aku nggak mau ketemu lagi sama dia. Nggak boleh seperti itu anak-anak. Atau kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, biar Tuhan yang membalas kejahatannya. Nggak boleh seperti itu anak-anak. Kalau kita mengampuni, berarti kita mau mengampuni dengan sungguh-sungguh. Kita mau menerima teman kita yang sudah jahatin kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah menjahati kita, kita mau menerima mereka kembali, mau menjadi teman mereka. Nah, itu artinya kita mengampuni mereka dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 11 ayat 4. Langsung tunggu ya, anak-anak buka Lukas 11 ayat 4. Sudah ketemu? Nah, saya bacain ya. Ampunilah kami akan dosa kami,
sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi ya anak-anak ya, ampunilah kami akan segala dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Anak-anak, aktivitas kita hari ini aktivitasnya kita warnai ya, diwarnai semua, terus digunting, dipotong, jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Kalau yang kelas besar diisi ya, ini ada saudara-saudara Yusuf, nama saudara-saudara Yusuf di bawahnya sini. Nah, kalau anak-anak sudah membuatnya seperti ini, nanti bisa difoto, dikirimkan ke lauseknya masing-masing. Anak-anak, kita sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan Tuhan untuk mengampuni teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, kami tahu itu tidak mudah. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.